رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Di Ramadan ini selain zakat fitri, maka sangat dianjurkan bagi kita yang telah memenuhi kriteria dan sampai kepada nisab dan haul untuk menunaikan zakat mal kita. Ingat, zakat mal kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Zakat akan menjadi asbab keberkahan bagi kehidupan kita dan harta kita, dan di akhirat berpahala dengan pahala yang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya Syaibani Mujiono, Sekjen DPP Wahda Islamiyah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk menunaikan zakat fitri dan zakat malnya. Dan untuk zakat mal bisa disalurkan lewat Wahdah Inspirasi Zakat yang merupakan lembaga zakat nasional yang telah mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama atau Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Semoga Bapak Ibu bersama Wahdah Inspirasi Zakat bisa bekerja sama menunaikan kewajiban yang tentunya kita semua berharap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Akh Irgwi Dwi Susanto. Kepadanya kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Jamaah sekalian, demi mengefisienkan waktu, mari kita persilahkan kepada Al-Ustaz untuk bisa menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kepada Al-Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwah sekalian dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an, dan juga kepada para pemirsa Wahda TV dan Stibat TV di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang ke-8 dari hari-hari yang mulia, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan suci Ramadan, kembali kita berkesempatan untuk melanjutkan kebaikan kita, salah satu amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, utamanya di bulan suci Ramadan, mentadabburi ayat-ayatnya di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita, menerima amal-amal soleh kita, dan mengampuni, memaafkan hal-hal yang kurang, yang khilaf dari setiap upaya kita dalam beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Jamaah sekalian, pada hari ini, seperti yang kita dengarkan tadi, kita akan membahas majlis ke-8, yaitu majlis yang membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran di ayat 178, dan lebih khusus firman Allah potongan kalimat innama numli lahum liyazdadu isma. Hanya saja kata Allah, kami tangguhkan urusan mereka, yaitu orang-orang kafir, kami tangguhkan hukuman dan siksa kepada mereka, liyazdadu isma, agar mereka terus menambah dosa-dosanya. Pembahasan kita ini dibahas oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Jadi kali ini yang nulis makalahnya adalah Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, salah seorang dai yang produktif. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Syariah di Universitas Qasim, Saudi Arabia, dan juga penanggung jawab umum untuk web dakwah yang bernama Dakwatul Islam, ya, Dakwatul Islam. Dan seperti yang kita sebutkan, beliau seorang dai yang produktif dan penulis yang produktif. Beberapa tulisan-tulisan beliau, buku-buku yang tidak terlalu tebal namun sangat-sangat bermanfaat. Di sini dikatakan Allah berfirman,
yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman fi taqibihi ala qissati ghazwati Uhud, dalam menyebutkan setelah taqib itu artinya menyebutkan setelahnya, ya. Kalau biasa kita mengomentarinya, ya. Jadi ketika ada sesuatu yang disampaikan lalu ada lagi yang menyampaikan sebagai komentar terhadap hal itu, ini disebut dengan taqib, ya, taqib. Allah mengatakan setelah Allah menyebutkan kisah perang Uhud dan apa yang ada setelahnya di peristiwa antara kaum muslimin dan musuh-musuhnya dari kalangan kufar, innama numli lahum ay al-kufar liyazdadu isma. Kalau untuk lebih fahamnya kita, ya ini bisa dimulai, ya, di ayat ke-176. Allah berfirman, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Ini tadi yang dibaca juga, bagian yang dibaca oleh qari kita. Allah mengatakan wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jangan engkau wahai Muhammad bersedih dengan mereka-mereka yang bersegera dalam kekufuran. Ya, jadi ada orang yang bukan bersegera dalam kebaikan tapi bersegera dalam kekufuran. Dan kadang mereka-mereka itu begitu bangga, dan kadang mereka itu kelihatannya begitu kuat, begitu hebat, begitu maju. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu merasa kecil dan jangan kamu sedih dengan apa yang ada pada mereka. Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka itu dengan segala kehebatannya, yang menurut kita kadang segala fasilitasnya, segala yang dimilikinya, segala kepongahannya, kesombongannya dan tingkah lakunya, itu mereka tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun. La yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Kalau ditanya kenapa mereka kelihatan begitu maju di dunia, begitu hebat di dunia, menguasai segala sesuatu, ya karena itulah bagiannya saja di dunia saja. Allah mengatakan yuridullah, Allah inginkan alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Mereka memang diberikan kesempatan di dunia ini karena Allah inginkan nanti di akhirat tidak ada sedikit pun bagiannya, ya. Jadi kasihan, ya, kalau di akhirat tidak ada lalu di dunia juga tidak ada. Maka mereka memang diberikan sedikit dari dunia ini, ya. Diberikan apa yang mau dia inginkan di dunia ini. Itu pun tidak semua mereka dapatkan. Jadi jangan kita sedih dengan keadaan kaum muslimin dan jangan kita sedih dengan keadaan mereka, dengan kehebatan mereka. Jangan kita tertipu. Allah mengatakan yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Lalu Allah menegaskan lagi, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan, artinya mereka menjual keimanannya, menggadaikan keimanannya untuk mendapatkan kekufuran, waliyadzubillah. Jadi mereka rela menjual imannya, menggadaikan imannya untuk membeli kekufuran. Orang semacam itu, kata Allah, tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Yadurrullaha syai'a walahum adzabun alim. Ya, kalau tadi dikatakan adzabun azim, yang kedua adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih, adzab alim. Lalu Allah mengatakan, dan ini ayat yang kita, alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Ini juga pelajaran untuk mereka, ya. Mereka kadang merasa berada di atas angin, mereka kadang merasa hebat, berbuat semaunya, dan kadang menantang kita dan mengatakan apa yang kalian katakan tidak terbukti. Kami yang kalian katakan kufur kepada Allah melakukan apa yang kami inginkan.
Jadi mereka kadang tertipu dengan kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan di dunia ini. Kata Allah, wala yahsabanna alladziina kafaru, jangan sampai orang-orang kafir menyangka, menduga, annama numli lahum, ketika kami, kata Allah, tangguhkan urusan mereka. Jadi siapa yang menyebabkan mereka bisa menikmati fasilitas dunia? Apakah kemauan mereka sendiri? Apakah kemauan mereka sendiri melakukan ini dan itu? Itu atas apa? Izin Allah. Ya. Kalau tidak, maka mereka tidak mampu. Maka jangan mereka sangka bagus itu mendapatkan kesempatan untuk bermaksiat, untuk lalim, zalim, dan melakukan semuanya. Jangan sampai mereka menyangka itu baik bagi mereka. Kenapa mereka ditangguhkan, tidak langsung disiksa, padahal mereka sudah berbuat zalim, mereka sudah kufur, mereka sudah maksiat, mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Kata Allah, dan inilah pembahasan kita, innama numli lahum, kami berikan tangguh kepada mereka, kami berikan kesempatan mereka, liyazdadu isma, agar bertambah dosanya, agar mereka tidak ada kesempatan bertobat. Ya, bagus itu, dibiarkan untuk dosa agar tambah keras siksanya nanti. Ya, adapun kita kalau melakukan dosa lalu dapat teguran, akhirnya kita tersadar kita jatuh dalam satu musibah disebabkan dosa kita, kita tersadar dan akhirnya kita berhenti tobat kepada Allah, maka itu justru adalah peringatan yang baik bagi kita. Namun orang yang terus berdosa, terus mendapatkan kesempatan, tidak ada gangguannya, bahkan kelihatan tambah kaya, tambah hebat, tambah begini dan tambah begitu, jangan sangka itu baik bagi mereka. Allah biarkan untuk bertambah dosanya dan untuk bertambah kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabum muhin. Allah mengatakan bagi mereka azab yang menghinakan. Sudah berapa Allah sebutkan azab? 3. Adzabun azim, adzabun alim, dan adzabun muhin. Ya, semuanya adalah azab yang sangat berbahaya. Azab yang besar, adab yang pedih, dan adab yang menghinakan. Waliyadzubillah. Kata Syekh, wa fil hadil ayat al-karimah, ayat yang mulia ini, dalilun ala anna min a'zami ma yasuddu anil huda, bahwa di antara faktor terutama, faktor terbesar menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayah, wa yaqudu ila mahawir ar-radi, dan yang mengantarkan dia kepada kerendahan, kehinaan, al-iktirar bi imhalillahi lil musiin, yaitu ketika dia tertipu dengan penangguhan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat dosa. Ini kadang orang salah lihat, salah faham. Ini yang kadang menghalangi orang untuk mau tobat. Kenapa? Karena mereka bilang kalau dosa itu bahaya, kalau maksiat itu tidak bagus, kenapa mereka bisa jadi kaya terus? Kenapa mereka bisa jadi pemimpin? Kenapa mereka bisa berbuat semaunya? Itu membuat dia juga bercita-cita yang sama, atau paling tidak mengatakan tidak ada masalahnya kalau kita berbuat dosa. Ini di antara hal yang paling berbahaya yang menghalangi seseorang dari hidayah, karena dia tertipu dalam mengukur sesuatu. Mereka menyangka ketika orang kafir bebas bergerak di muka bumi, kaya, memiliki segala yang diinginkannya, itu tanda mereka dalam kebenaran. Nah, ini salah faham. Ini salah faham. Ini di antara faktor utama seseorang terhalang dalam hidayah. Faminan nasi, di antara manusia, man yusrifu ala nafsihi bil ma'asi. Ada yang telah melampaui batas dengan sekian banyak maksiat-maksiat dilakukannya. Fa idza nusiha anha, kalau dia dinasihati, dia banyak berbuat maksiat lalu dinasihati, wa hudzira min aqibatiha, dan dikatakan kepadanya jangan berbuat maksiat. Kapan Anda berbuat maksiat, Anda akan mendapatkan akibat ini dan itu. Rezeki Anda akan tidak berberkah, Anda akan jatuh dalam kehancuran, Allah akan menyiksa Anda dan seterusnya. Kita takuti dia dengan perbuatan maksiatnya. Qal, dia akan menjawab dengan seenaknya,
malana nara aqwaman qadim tala'at fijajul ardi bimafasidihim. Mereka bilang, kalau betul sebagaimana yang kamu katakan, yang kamu pertakuti kami dengan maksiat ini, kalau betul, kenapa kami melihat beberapa banyak kaum-kaum yang bergerak di muka bumi ini, beraktivitas di muka bumi ini dengan mafsadat-mafsadat yang dilakukannya, perbuatan-perbuatan merusak yang dilakukannya, wa mabadzim, dan apa yang mereka telah keluarkan, yang telah mereka lakukan, wa zulmihim, dan kezaliman yang mereka lakukan, wa qatlihimul anfus bighairil haq, dan mereka telah banyak membunuh jiwa, mereka telah menzalimi sana sini, telah banyak membunuh jiwa, wa aklihim amwalan nas bil batil, mereka juga sudah makan hal-hal yang haram, memakan harta banyak rakyat, memakan harta banyak manusia, wa aklihim riba, mereka juga makan harta riba, wa qad nuhu anhu, padahal dia adalah hal yang terlarang, wa amadzalik, akan tetapi dengan semua dosa-dosa maksiat dan perbuatan zalim yang telah dilakukannya, narahum qad darat alaihimul arzaq, justru kami melihat, ya ini alasan mereka, justru kami melihat orang yang seperti itu, rezeki-rezeki pada berkumpul pada mereka, justru harta benda berkumpul pada mereka, mereka lah orang yang kaya, mereka lah orang yang makmur, mereka lah orang yang sejahtera. Kalau maksiat berbahaya, kenapa mereka justru paling sejahtera, paling makmur, paling kaya, paling berkuasa? Wa unsiyat lahumul ajal, dan umurnya panjang-panjang. Kalian mengatakan begini, ternyata kalian yang justru meninggal duluan, justru kalian yang mendapatkan musibah duluan. Ya ini kan biasa mereka bilang gitu ya. Kenapa dikatakan justru banyak negeri Islam yang kena musibah? Ya dulu mereka bilang, Aceh, kalian katakan kota yang bagus ya, ada syariatnya, kenapa ditimpa tsunami umpamanya? Lalu ada sebagian kota yang dikatakan banyak maksiatnya, aman-aman saja ya. Lalu kalian banggakan Turki umpamanya, ditimpa gempa yang besar. Justru negeri-negeri yang kalian katakan kufur, negeri yang maksiat, aman-aman saja. Itu kadang alasan-alasan mereka ya. Mereka itu panjang-panjang umur, justru dai-dai kalian, ulama-ulama kalian yang duluan meninggal dibandingkan mereka. Ini alasan-alasan yang biasa kita dengarkan. Biasa kita dengarkan seperti itu? Iya. Wa hum ya'ishuna fi raghadin wa na'imin bi'idil mal. Bi'idil manal ya. Dan mereka justru para orang-orang yang kalian, orang-orang rusak, orang yang kafir, ahli maksiat, justru panjang-panjang umur, banyak rezekinya, hidup dalam kesejahteraan dan kenikmatan, dan mereka bisa mengambil apa saja yang mereka inginkan. Ini di antara cara berfikir yang keliru, dan di antara hal yang menyebabkan banyak orang tertipu dalam kehidupannya dan tidak mau rujuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wala raiba anna hadzal qaul la yasduru illa min jahilin billahi wa bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, perkataan yang semacam ini kalau Anda dengarkan, pernah kita dengarkan yang seperti ini? Pernah? Tidak, belum pernah dengarkan. Ya. Kaidahnya Syekh salah ya. Belum pernah dengar ya? Belum pernah. Banyak yang bilang gitu ya. Banyak yang mengatakan seperti itu, banyak yang berhujjah seperti itu. Siapapun yang mengatakannya, maka orang yang mengatakan seperti ini, berpandangan seperti ini, berpemahaman seperti ini, fikrahnya semacam ini ya, adalah orang yang jahil terhadap syariat Allah dan jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu li hadza wa amsali, maka kita katakan kepada orang yang semacam itu, orang itu dan yang semacam itu, kita katakan ruwaidak, ruwaidak, tunggu dulu. Apa itu namanya ruwaidan? Tamahal, tamal, sabar, tenang dulu, jangan cepat-cepat mengeluarkan statement, jangan sampai salah paham. Ruwaidan, ruwaidak ya, sabar dulu, tenang dulu, jangan terlalu cepat
mengeluarkan pernyataan, dan jangan sampai salah faham, gagal faham. Fallahu subhanahu wa ta'ala yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Ini sebenarnya pangkalnya yang kadang tidak disadari, bahwa Allah memberikan dunia ini kepada siapa? Kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Jadi jangan, kalau kita lihat kenapa mereka justru makmur kehidupannya, karena memang dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, dan Allah memberikan dunia ini bukan kepada yang dicintainya saja. Allah memberikan dunia ini juga kepada yang dicintainya, tapi juga kepada yang tidak dicintainya. Maka jangan itu jadikan tolak ukur. Kalau kita bilang, kenapa mereka makmur, mereka yang menjadi negeri adidaya, adikuasa, kita katakan memang bukan itu tolak ukur kehebatan, kemuliaan, kedekatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan dunia kepada yang dicintainya dan kepada yang tidak dicintainya. Wa haula'il mazkurun, dan mereka itu yang disebutkan itu mutabbarum ma hum fihi, ya, akan binasa dengan apa yang ada pada mereka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa saja yang mereka telah amalkan. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, maka jangan kalian sampai takjub, kagum dengan harta-harta mereka dan dengan anak-anak mereka. Famal ladzi hum fihi minan na'imi illa istidraj, apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan itu cuma istidraj, sesuatu yang dipercepat untuk disiksa setelah itu. Wa imhal, dan penangguhan. Wa imla minallahi ta'ala hatta idza akhadahum akhduhum akhda azizin muqtadir. Namun kalau sudah tiba waktunya, maka Allah akan menyiksa mereka dengan seberat-berat siksa yang ada. Jadi Allah tangguhkan, ya. Untuk apa? Untuk makin banyak dosanya, agar makin banyak hukumannya, makin hina hukumannya, makin berat hukumannya. Bagus seperti itu, ikhwas sekalian. Dibiarkan, ya, tidak pernah ada teguran sampai nanti dia tidak sadar bahwa dosanya sudah begitu banyak dan hukumannya sudah begitu berat. Waliyadzubillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Innallaha la yumli liz-zalim, sesungguhnya Allah kadang memberikan tangguh kepada orang zalim, hatta idza akhadahu lam yuflithu, namun ketika Allah sudah menyiksanya, maka Allah tidak akan membiarkannya lagi. Summa qara qaulahu ta'ala, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdalilkan dengan pernyataannya ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura, dan demikianlah siksa Rabbmu, siksa Tuhanmu ketika dia menyiksa, mengadab kampung-kampung, negeri-negeri yang ada. Wahiyya zalimah, dan negeri itu sedang dalam keadaan berbuat kezaliman. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih, ya, pedih, alim, syadid, sangat-sangat pedih. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu. Ini hadis tentang istidraj, ya. Jika engkau melihat, idza ra'aitallaha azza wa jal, ketika kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, yu'til 'abda, memberikan kepada seorang hamba, minad dunya, dari kesenangan duniawi, 'ala ma'asihi, padahal dia bermaksiat. Jadi justru bermaksiat, justru Allah berikan dunia kepada dia. Ma yuhibbu, apa yang diinginkannya. Dia ingin makan harta riba, diberikan kemudahan.
dia ingin melakukan zina, dia ingin melakukan merampok, korupsi dan segala hal yang dilakukannya bisa dia lakukan tanpa ada yang menghalanginya, dan kehidupannya tambah makmur, kehidupannya tambah sejahtera, padahal dia terus bermaksiat. Di sisi yang lain ada kita kadang lihat orang yang ahli ibadah, taat, komitmen, iltizam, tapi kehidupannya sangat sederhana. Kata Nabi SAW, kalau kita melihat ada orang yang semacam itu, makin maksiat, makin makmur hidupnya, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dari dunia. Fa innama huwa istidrajun. Ini yang dinamakan istidraj. Ya. Dia diangkat tapi untuk dijatuhkan. Ya, dia diangkat untuk dijatuhkan. Dibiarkan terangkat untuk dijatuhkan. Mana bagus ikhwah sekalian, antum jatuh di tingkat 1 atau tingkat 13? Ada tingkat 13? Ada tingkat 13? Kalau di Istiban tidak ada, ya, karena memang cuma berapa tingkat. Ada tingkat 13? Kalau di hotel-hotel juga biasa tidak ada, ya. Takut ada tingkat 13. Gimana, Pak? Biasa yang ditakuti tingkat 4, tingkat 13. Ya, lantai 4. Gimana? 12 langsung 14. Iya. Atau tingkat 14 lah, ya. Mana bagus antum jatuh dari tingkat 1 atau tingkat 14? Ya. Itu pertanyaannya, jangan bilang lebih bagus tidak jatuh. Ya, bukan ditanya itu, ya. Yang ditanya kalau jatuh di tingkat 1 atau tingkat 14. Mendingan ya jatuh di tingkat 1. Langsung kita sadar. Oh, tinggal 14, naik terus, hebat kelihatannya, lalu dihempaskan, hancur sehancur-hancurnya. Waliyadzubillah. Maka gitulah kira-kira orang-orang yang diangkat, maksiat terus tidak ada halangan, terangkat-angkat, tapi justru dengan itu dia akan dihempaskan, dihancurkan sehancur-hancurnya. Waliyadzubillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kembali menerangkan sabdanya ini dengan menukil firman Allah di surat Al-An'am ayat ke-44 sampai 45. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka sudah lupa terhadap apa yang diberikan peringatan kepada mereka. Ini mereka diberikan peringatan, jangan begini akan terjadi gini, mereka tidak peduli, mereka melupakannya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi justru ketika mereka lupa kepada Allah, dibukakan baginya seluruh pintu-pintu kebajikan, artinya kebajikan dari sisi duniawi. Sampai dia lupa. Hatta idza farihu, mereka sudah gembira, sudah senang, bilang kehidupan kita tambah makmur, kita berbuat lalim, berbuat dosa, maksiat, tambah sejahtera kita, sudah lupa, lalu dia tidak lagi mengacuhkan peringatan-peringatan. Farihu bima utuh, dia sudah senang, lupa diri dengan apa yang telah diberikan dari harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum baghtah. Pada saat itu dia sudah tidak sadar, lupa, Allah mendatangkan siksanya secara tiba-tiba, ya, baghtatan. Fa idahum mublisun, akhirnya mereka putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa quti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka terputuslah ekor dari orang-orang zalim, ya, sudah tidak ada pengaruh-pengaruhnya lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah. Kita syukur kalau mereka akhirnya hancur binasa, ya. Ini yang seperti kita bahas kemarin, ya, sangat sedih ketika ada orang kematiannya, orang gembira dengannya. Mustarihun wa mustarahun minhu, ya, orang beristirahat dengan kematiannya. Ini orang yang seperti ini, istidraj, ya. Makanya seperti yang kita sebutkan, ya, waktu Hajjaj binasa orang pada senang, lalu sebagian salaf membaca ini, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Telah diputuskan ekor-ekor orang zalim, ya, artinya pengaruh-pengaruhnya, dia dan semua pengaruhnya sudah dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi mengatakan, kemudian Syekh mengutip perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah,
Ibnu Jauzi mengatakan fa kullu zalim, setiap orang yang zalim muaqabun fil ajil ala zulmihi qabla al ajil. Ini satu peringatan yang sangat bagus dari Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ya, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bisa bedakan itu? Ibnu al-Jauzi wafat tahun 597 ya, dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah. Kalau yang kita bahas-bahas bukunya kemarin, I'lamul Muwaqqi'in Ibnu Jauzi atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Kalau ini Ibnu al-Jauzi, penulis Talbisul Iblis, Saidul Khatir ya, Sifatus Safwa, Maudu'at dan yang lain-lainnya, lebih dahulu ya dari Ibnu Taimiyah dan yang lainnya di abad ke-6 Hijriah. Ibnu Jauzi mengatakan setiap orang yang zalim pasti akan disiksa. Nah, ini perlu difahami, karena kita biasa bilang kenapa tidak disiksa-siksa dia padahal berbuat zalim. Beliau katakan sebenarnya hakikatnya setiap orang yang berzalim itu pasti akan disiksa fil ajil. Apa itu ajil? Di waktu yang dekat ini, di dunia ini. Ala zulmi, disebabkan dosanya, kedolimannya, qablal ajil. Apa itu ajil? Masa yang akan datang. Ajilan am ajila. Apa itu ajilan am ajila? Cepat atau lambat ya. Ajilan cepat, ajilan lambat ya. Makanya ada ikhwah yang takjil. Apa itu takjil? Takjilud dirasah, bukan ta'jil ya, bukan takjil buka puasa ya. Takjil, takjil. Apa itu takjil? Dirasah, cuti. Apa maksudnya cuti? Memperlambat kuliahnya ya. Takjilud dirasah, takjil itu memperlambat, lambat. Ajilan artinya nanti di akhirat ya. Orang yang suka cuti-cuti bikin lambat dia selesai ya. Khawatir nanti tidak selesai ya. Qabla al-ajil. Jadi di dunia sebelum di akhirat. Ini harus kita camkan. Jadi kalau Anda lihat seorang ahli maksiat lalu Anda lihat tidak pernah disiksa, yakinlah dia sebenarnya sedang tersiksa. Wa kadzalika kullu muznibin dzamba. Maka demikian juga orang yang berbuat dosa. Tadi orang zalim maksudnya orang yang mendolimi orang lain. Kalau ini orang yang termasuk orang yang berbuat maksiat atas pribadinya sendiri. Tidak mendolimi orang lain, tapi dia telah mendolimi Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya. Orang yang semacam itu yakinlah telah tersiksa dengan maksiatnya di dunia sebelum di akhirat. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "May ya'mal su'ay yujza bihi." Siapa saja yang melakukan kemaksiatan, yujza bihi, pasti akan dibalas dari perbuatan su'nya itu. Apa su'? Su'ul khatim, apa su'? Dosa, kemaksiatan, sayyi'ah. Surat An-Nisa ayat 123. Surat An-Nisa ayat 123, "May ya'mal su'ay yujza bihi." Yang siapa yang melakukan sayyi'ah, perbuatan dosa, pasti akan dibalas oleh Allah, kata Allah. Wa rubbama ra'al ma'asi salamata badanihi. Bagaimana contohnya? Mungkin saja orang semacam itu melihat rubbama ra'al 'asi salamata badanihi. Kadang seorang ahli maksiat melihat keselamatan badannya, kekuatan fisiknya ya, kuat-kuat fisiknya, hebat, sehat-sehat terus. Fadhanna alla uqubah, dia sangka tidak akan mendapatkan hukuman. Wa ghaflatuhu amma uqiba bihi uqubah, lalu dia lupa terhadap hukuman yang sebenarnya yang dia telah dapatkan. Qad qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, al-ma'siyah ba'dal ma'siyah iqabul ma'siyah. Kapan ada seorang yang berbuat maksiat, setelah dia berbuat maksiat sebelumnya, maka itulah hukumannya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat lalu masih maksiat lagi, maksiat tanpa ada halangan, tanpa ada yang mencegahnya, pada hakikatnya dia sudah mendapatkan apa? Telah mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Dia dibiarkan dengan maksiatnya, ya dan billah. Bagus sekali kalau kita melakukan maksiat lalu tersadar
ada hal yang mengingatkan kita. Tapi orang yang melakukan maksiat tanpa ada halangan, sudah maksiat, ada lagi maksiat dilakukan, maksiat lagi maksiat. Maksiat yang kedua yang dilakukan itulah hukuman sebenarnya, karena dia bebas melakukan maksiatnya. Paham itu? Al-ma'siyah ba'dal ma'siyah iqabul ma'siyah. Itulah sebenarnya sudah hukumannya. Jadi kalau dia bilang, mana hukuman saya? Saya ini maksiat terus. Siapa yang larang? Siapa yang mencegah? Bahkan saya tambah kaya. Kita bilang justru itulah hukuman yang telah kamu rasakan. Karena kamu masih bisa saja berbuat maksiat. Wal hasanatu ba'dal hasanah thawabul hasanah. Dan sebaliknya, kebajikan setelah melakukan kebajikan itulah balasan dari kebajikan. Kalau anda sudah begitu taat kepada Allah, dan mungkin anda belum mendapatkan apa-apa dari dunia ini, tapi anda masih terus bisa taat, bisa taat, maka kalau ditanya apa balasan yang telah kita dapatkan, itulah ketika kita dimudahkan lagi untuk melakukan ketaatan berikutnya, itulah sebenarnya pahala yang telah kita dapatkan. Wa rubbama kana al-iqabul ajil ma'nawiyan, ya. Jadi kadang hukuman yang dipercepat itu hukuman yang maknawi, bukan hissi, bukan hukuman yang langsung dirasakan secara fisik, tapi hukuman yang maknawi. Berkata sebagian ahli atau sebagian ulama dari Bani Israel, ya Rabb, kam a'sika wala tu'aqibni. Jadi ada pemuka Bani Israel mengatakan, wahai Rabbku, berapa banyak saya telah bermaksiat kepadamu, namun kamu tidak juga menghukumiku. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kam u'aqibka wa anta la tadri. Dijawab kepada dia, Allah jawab kepadanya, berapa banyak saya telah menghukummu tapi kamu tidak sadar dengan hukuman itu. Alaysa qad haramtuka halawata munajati. Apa hukumannya ya Allah? Allah mengatakan, bukankah saya telah mengharamkan bagimu kelezatan bermunajah kepadaku, ya. Itulah sebenarnya hukuman yang paling berat. Ketika dengan maksiat kita tidak lagi merasakan kelezatan dalam ibadah, kita justru merasakan kelezatan dalam maksiat. Waliyadzubillah. Anda berbuat maksiat tanpa ada halangan. Bisnis anda tambah sukses dengan kemaksiatan anda. Kehidupan anda, karir anda terus menanjak dengan kemaksiatan anda. Lalu anda sudah lupa masjid, anda sudah lupa ketaatan kepada Allah, tidak merasakan lagi kelezatan berdoa, bermunajah, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya hukuman yang anda tidak sadari, ya. Cuma masalahnya memang kita kadang mengukur suatu hukuman dalam kacamata duniawi belaka. Lalu hukuman yang paling berat, hukuman maknawi, kadang tidak kita sadari dan kita tidak anggap sebagai hukuman. Kata Ibnu Jauzi, al-wajib 'alal aqil an yahdar maghabbatal ma'asi. Seorang yang berakal sepantasnya berhati-hati terhadap maghabbatal ma'asi. Maghibah atau maghabbah adalah akibat dari dosa-dosa maksiat. Fa inna naraha tahtar ramad. Karena sesungguhnya maksiat itu narnya, apinya tahtar ramad, berada di bawah abu-abunya. Jadi yang kita lihat abu-abunya, padahal sebenarnya di bawahnya ada apinya yang kita tidak sadari. Kita tidak awas, tidak berhati-hati. Karena kita cuma lihat abu-abu, ya, arang-arangnya saja. Padahal kita tidak sadar di dalamnya ada apinya. Wa rubbama ta'akhkharatil uqubah, kadang saja terlambat hukuman. Wa rubbama ja'at musta'jalah, dan boleh jadi dan kadang juga hukuman itu datang tiba-tiba, dipercepat, ya. Wa asra'ul ma'asi uqubah ma khala an ladzatin tunsi an nuha. Dan wa asra'ul ma'asi, dan maksiat yang paling cepat hukumannya, asra'ul ma'asi uqubatan, adalah selain dari an ladzati tunsi an nuha fatakunu kal mu'anadah wal mubarazah, ya, ketika
melupakan atau menghilangkan darinya kelezatan yang melupakan tunsi an-nuha, yang melupakan pada akal ya atau kecerdasan seseorang. Fatakunu kal mu'anadah wal mubarazah, sehingga dia akan menjadi seorang yang menantang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat tujibu i'tiradan 'alal khaliq, maka ketika dia sudah menantang Allah Subhanahu wa taala, au munaza'a lahu fi 'azamatihi, dia sudah menantang Allah terhadap keagungan Allah, fatilkal lati la tutalafa khususan, dan itulah yang tidak bisa lagi terhalangi, yang tidak bisa lagi yang tidak bisa ditutupi, khususan idza waqa'at min arifin billah, utamanya ketika itu terjadi pada orang yang sudah kenal Allah, fa innahu yanduru ihmaluhu, maka jarang dia akan ditangguhkan. Jadi orang yang tadinya dekat kepada Allah lalu dia berbuat maksiat, itu yang justru kadang dipercepat hukuman kepadanya ya. Adapun orang yang memang sudah terbiasa dengan maksiat, maka ini yang kadang ditangguhkan. Terakhir di sini ditutup, waqal fal hadar al hadar, maka hati-hatilah dan hati-hatilah, min awaqibil khataya, dari akibat-akibat kesalahan-kesalahan, wal badar al badar, dan cepatlah ila mahwiha, untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut, bil inabah, dengan kembali kepada Allah, fa inna laha ta'thiratin qabihah, karena dosa-dosa itu memiliki pengaruh-pengaruh, dampak-dampak yang buruk. In asra'at, ketika dia dipercepat, wa illa ijtama'at waja'at, atau kalau tidak dipercepat hukumannya, dia akan berkumpul dulu hukuman-hukumannya dan nanti akan datang pada waktunya. Lalu beliau tutup ya, ini juga kutipan dari Ibnul Jauzi dari kitabnya Bahrud Dumu' ya. Jadi di antara buku-buku yang bagus ya, Thaqafah dan buku-buku Tazkiyatun Nufus juga dari Ibnul Jauzi adalah Sayyidul Khatir. Apa itu Sayyidul Khatir? Sayyid memancing ya, mengail. Al-Khatir, apa-apa yang terlintas pada pikiran kita. Jadi Ibnu Jauzi itu tulis apa-apa yang terlintas, beliau mengamati kehidupan, lalu beliau tulis lagi, komentari ya. Ini bagus ya untuk sebagai menganalisa kehidupan yang kadang kita alami ya, lalu beliau tuangkan dalam tulisan beliau. Dan juga beliau tutup dengan menukil dari Ibnu Jauzi juga Bahrud Dumu'. Apa itu bahar? Lautan. Dumu' air mata. Ya, jadi lautan air mata ya untuk orang yang bertobat kepada Allah. Ya man ghada fil ghayyi wattih, wahai orang yang sudah berpagi-pagi berjalan dalam kesesatan dan ya tersesat. Wa gharrahu tulu tamadih, dan dia telah ditipu oleh panjangnya angan-angannya dan panjangnya waktu yang dilakukan dalam berbuat kemaksiatan. Amla lakallah fabaraztahu, Allah telah menangguhkan bagi kalian, lalu kalian sampai mau barazallah. Apa itu barazah? Mau menantang Allah ya, mau adu duel dengan Allah ya. Mubarazah itu kalau dalam jihad ada mubarazah, adu duel dulu ya. Ini orang yang mau bermaksiat kepada Allah seakan-akan dia menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang duel dengan Allah. Waliyatubillah. Walam takhaf ghibba ma'asih, dan Anda tidak takut ya terhadap akibat dari perbuatan kemaksiatannya. Waliyatubillah. Maka ikhwas sekalian ya, sebagai kesimpulan bahwa jangan kita sampai tertipu, jangan sampai kita salah dalam memahami kondisi dan fenomena yang kita saksikan hari ini, yang ketika kita melihat kelihatannya keberpihakan kepada musuh-musuh Islam,
dan kelihatannya umat Islam hanya begini-gini saja, itu bukan menunjukkan bahwasanya mereka lebih benar, mereka lebih hebat, karena itu adalah istidraj dan tipuan untuk mereka terus dalam kesesatannya, untuk mereka kelak dihinakan dengan siksa-siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita banyak bersyukur terhadap nikmat hidayah, dan ketika kita suatu saat terjatuh dalam maksiat lalu kita tersadar, maka itulah teguran yang baik untuk kita. Dan setiap kita melakukan ketaatan lalu datang lagi ketaatan, maka itulah pahala yang telah kita dapatkan sebelum pahala yang sempurna di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan kita dapat mengambil manfaat yang besar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah disampaikan oleh al-ustaz kita dengan sebaik-baik balasan. Kami ucapkan kepada ustaz syukran wa jazakumullahu khairan. Jamaah sekalian yang hadir bersama kami di Masjid Anas bin Malik Stiba Makassar, seperti biasanya seperti apa yang telah kami sampaikan di awal kegiatan tadi, bahwa pada akhir kegiatan kita insyaallah akan ada kuis berhadiah bagi 3 orang pemenang. Untuk soalnya kami persilahkan kepada al-ustadz untuk memberikan soal, dan kepada al-ikhwah untuk bisa mengangkat tangannya. Soal yang pertama, orang-orang kafir yang dibiarkan dengan kekufurannya dan tertipu dengan kekufurannya, dengan apa yang mereka miliki dari kehidupan dunia, telah diancam oleh 3 azab. Sebutkan 3 azab itu sesuai dengan urutannya. Diurutkan ya, sesuai dengan urutannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama azabun azim, kemudian azabun alim, kemudian azabun muhin. Nah, jayid, ahsan, tafadhal. Siapa namanya? Dari mana? Tuh. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan istidraj, dan sebutkan ayat yang berkaitan dengan itu. Yang belum pernah? Sudah pernah? Hah? Baru 1 kali? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran atas kesempatan Ustaz. Istidraj adalah ketika seorang itu tidak merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan azab kepadanya. Gimana? Seorang itu tidak merasakan bahwa Allah telah menimpakan azab kepadanya. Tapi apa yang dilakukan sebelumnya? Apa yang dilakukan sebelumnya? Dia melakukan maksiat, tapi Allah biarkan. Tapi nanti Allah azab di akhirat kelak. Allah terus membiarkannya melakukan maksiat sampai nanti ditinggikan lalu jatuh gitu.
Apa ayat yang berkaitan dengan itu? Di surah Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwab kullu syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Nah, baik, Ustaz. Tafadhal. Pertanyaan terakhir. 2 pertanyaannya, ya. Yang pertama, siapa nama penulis makalah kita ini? Siapa beliau? Namanya dan siapa beliau? Yang kedua, tadi ada beberapa kutipan dari Ibnu Jauzi. Sebutkan satu buku Ibnu Jauzi yang tidak disebut di sini. Sini ada disebut apa? Saidul Khatir dan Bahrud Dumu'. Banyak tulisan beliau. Apa lagi? Fadhal. Ini yang belum. Apa? Iya. Bismillah. Nama Syekh penulis makalah tersebut ialah Syekh Ibrahim bin Hamad. Syekh Ibrahim bin Hamad. Dr. Ibrahim bin Hamad. Beliau termasuk dosen di fakultas. Antum catatan pakai catatan apa? Buku. Catatan sendiri. Oh ya, enggak punya ini. Oh ya. Beliau dosen di Universitas Qasim Di mana itu? Madinah, di antara Madinah dan Mekah. Saudi, ya. Baik. Muhammad bin Ibrahim sebenarnya, ya. Lalu ada bukunya terus yang lain? Yang dikutip oleh Ibnu Jauzi, bukunya Saidul Khatir. Ini ada Saidul yang tidak ada di sini. Ada di sini 2 di sini yang tulis Saidul Khatir dan Bahrud Dumu'. Masih banyak tulisan dia. Ada sebagian kita sebut tadi. Duanya. Atau tahun berapa meninggal Ibnu Jauzi? 597 Hijriah. Oh iya. Ya, labas. Mahasiswa setiba? Siapa yang bukan mahasiswa setiba di sini? Masa tuh? Siapa yang bukan mahasiswa setiba? Angkat tangan dulu. Enam saya, ya. Ini mahasiswa setiba? Kelas berapa antum? Ya. Masya Allah. Ya. Syukran. Jemaah sekalian, itulah tadi seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, kami selaku panitia Taklim Duha memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami atas nama moderator pamit undur diri. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم